Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan enggak seperti kemarin ya. Ini mah bohong banget ya. Seperti tadi karena baju sih sama, teman-teman. Kata siapa, No? Oh enggak ya. Ini emang isi lemari kayak gini semua. Betul, baju saya kebetulan ini terus ya teman-teman, konten sebelumnya sama yang sekarang sama ya. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya dari baju yang kemarin sama baju yang sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Setelah seminggu gak ganti baju. Setelah seminggu gak ganti baju, ya alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa ketemu lagi nih sama teman-teman nanti yang menyaksikan video atau konten yang kita buat ya. Kalau nggak disebut tuh mereka nggak tahu, No, nggak nyadar. Kecuali mereka ngecek video kita yang minggu lalu. Kalau kita nyebut ya. Iya. Gak apa-apa, berarti kan nanti dia akan ke belakang ngecek lihat konten sebelumnya gitu. Penasaran kan? Biar belajar kan, maksudnya belajar yang lihat yang sebelumnya, nggak yang kan sekarang kan lagi zamannya nih belajar agama separuh-separuh nyasar. Belajar agama separuh-separuh Ustaz Hidayah disalahin kan, maksudnya itu agak ekstrim kan. Jadi belajarnya full teman-teman ya. Gitu. Oleh salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, bahkan sampai kita umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di hari akhirat nanti, di akhir nanti, gitu ya, gitu ayah. Iya. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang pengembangan diri ya. Oh iya. Kita membahas tentang kita selang-seling niatnya memang. Iya. Dan nanti insya Allah akan kita buat playlist ya. Nanti playlistnya ini ada pengembangan diri sama ada parenting, dua ya. Parenting dan pasutri parenting. Iya, parenting dan pasutri kita satuin ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja ke playlistnya untuk ngelihat konten-konten apa tentang materi yang teman-teman mau gitu. Yang kali ini kita akan membahas tentang pasutri ya. Pasutri. Pasutri ini apa tuh? Pasutri takut istri. Bukan. Apakah kamu semua takut istri? Bapak saya bapak saya juga kali ya. Enggak tahu saya. Kalau orang soleh itu nurut sama istri bukan karena takut. Bukan karena takut. Bukan karena takut. Ya, istri kan bukan buat dilawan. Betul, istri bukan untuk dilawan. Ini bukan MMA kawan-kawan, bukan UFC. Jadi istri partner ya. Istri partner. Walaupun saya belum punya istri, ada istri bapak saya di rumah. Saya juga harus menghargai. Nggak boleh diaku. Nggak boleh diaku sebagai istri, itu istri bapak saya. Nggak boleh. Ya, itu teman-teman. Jadi kita tadi bahas apa sih ya? Kita ngebahas kenapa pernikahan sumpek. Tuh teman-teman. Sering kali, bahkan saya yang belum nikah nih ya, saya belum nikah itu sering kali dibilang, itu mah cuman baru awal-awal, itu mah karena masih pacaran aja, ntar kalau udah nikah, kok bawaannya nikah tuh kita tuh dibawa hawanya tuh selalu gitu kayak membosankan, gitu? Bareng-bareng terus, selalu gituin. Jadi bisa manis-manisnya pacaran tuh nggak bakal dapet pas nikah gitu. Iya, sampai ada nih, ini maksudnya belum lama bahkan ada perempuan gitu yang ngomong gitu kan ke sesama perempuan juga, bilangnya udah puas-puasin dulu aja gitu, ntar kalau udah nikah mah nggak bisa kayak gitu. Mungkin justru karena pacarannya penuh dengan kepalsuan, itulah yang asli. Mungkin seperti itu, betul. Bisa jadi. Betul. Jadi emang dari awal mereka udah salah betul. Milih ya. Iya, jadi seringkali pernikahan itu kayak dianggap sebagai sesuatu yang momok gitu, yang kayak satu buat penghabisan lah gitu. Iya, bahkan orang tuh menikah hanya berpikir karena biar gua nggak ditanyain kapan nikah gitu. Biar lebaran aman. Biar lebaran aman gitu kan. Perkara nanti, mohon maaf gitu ya, maksudnya perkara nanti ditanya lagi soal udah punya anak atau belum, urusan nanti lah. Lagian bercandanya suka berlebihan sih, No. Betul. Misalnya kayak cari calon yang cakep biar nggak malu-maluin di bawah kondangan. Iya. Itu kan lama-lama jadi doa ya, dan lama-lama jadi sugesti tuh. Betul, harus cakep. Nggak salah sih dapat pasangan cakep, tapi emang itu tujuan pernikahan gitu. Betul. Berapa lama sih kita kondangan? Orang maksudnya kan kayak sekarang aja nih. Apakah tiap minggu lu kondangan kan? Apalagi udah usiaan, No. Iya. Kan teman-teman udah pernah nikah semua kan? Iya. Kalau nikah jadi nikah lagi ya. Iya. Terus udah gitu, mereka tuh udah jarang ngundang padahal mereka punya anak kan, sunatan biasanya ngundang ya. Iya. Itu yang deket doang kan tuh yang ngundang kita. Kalau dulu yang ngundang nikah, belum tentu sekarang ngundang buat nyunatin anaknya. Betul. Ya.
Oh gitu ya. Karena kan kalau buat sunatan mah mereka ngundang circle terdekat aja gitu. Yang bener deket ya berarti ya. Teman kantor, teman Iya. nongkrong. Sementara kan kalau teman SMA tuh Udah bukan lagi deket, kecuali emang masih intens ya. Iya. Iya. Kayak antum juga kan berapa orang sih teman SMA yang sampai sekarang masih dekat? Mohon maaf tidak ada. Kalau buat nikah insya Allah pasti diundang. Iya, Insya Allah ya. insya Allah diundang. Tapi kalau betul kata tadi, kalau untuk yang kayak sunatan, atau Akikah. syukuran rumah, Syukuran. misalnya gitu ya, misalnya kayaknya Jarang, kecil bener. kemungkinannya gitu ngundang mereka gitu ya. Bahkan nanti ketika mereka udah anak udah nikahin juga belum tentu juga tuh. Betul, Udah jauh kan jaraknya. jauh banget. 20 iya. tahun lagi tuh. Itu dia. Itu dia. Tapi itu betul. bukan tema kita. Bukan itu poinnya. Tapi kita kembali lagi ke poinnya adalah kenapa pernikahan sumpek. Nah, itu Sumpek dan bau apek. kok ada bau apa ya? Itu jemur kagak kena matahari itu berarti itu. Jadinya demek. Iya, betul, demek. Habis itu kesemek ke buah ya. Kebanyakan makan kesemek. Semak semua ya. Oke. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita langsung saja kepada Adidi. Adidi dipersilahkan. Kenapa enggak antum aja? Saya kan belum nikah. Apa mau nanya Mang Andre? Nek. Pakar sih. Pakar Andre Tolani. Ayolah, kan saya ini di sini ngomongin soal kenapa pernikahan sumpek, ngomong sama orang yang belum nikah kan kocak kan gitu. Cuman nggak apa-apa. Ya. Karena Adidi emang bergelutnya sama anak-anak yang pada bocil-bocil emang, masih pada baru puber. Jarang tuh bermainnya sama yang pada udah nikah, jadi kayak kita gini. Itu kan menurut Anda. Nggak, saya bercanda. Di luar sana Banyak. Bahkan yang lebih tua dari AA juga ada teman-teman. kalian selalu kaget kalau punya bidana yang udah nikah. Betul. Enggak, bahkan binaan AA lebih tua dari AA. Iya. Ya, AA bilang binaan, saya pikir binaan tuh ya. Pasti yang kecil aja gitu. Ya pikiran binaan kan kayak saya membina orang ya, maksudnya bocil kan. Bocil. Ini ya AA membina kayak kakek, maksudnya bukan kayak kakek. Di pandangan di mata dia bocil juga. Ayo sini kek, ayo timang dulu. Iya. Tapi timbang tangan gede-gede ya. Soalnya dia gede. Astagfirullah. Oke. Kenapa nih ya? Kenapa pernikahan sumpek nih? Kita bahas mulai dari mana nih ya? Iya. Alhamdulillah teman-teman ya, Allah menghadirkan kita untuk kembali bertemu lagi di materi berikutnya. Yang masih hari yang sama dengan minggu kemarin. Sebenarnya sama teman-teman. Ditayangkan di minggu berikutnya. Betul. Ya masih sama, masih dengan cuaca yang sama walaupun agak mendung tadi panas kan. Ya alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur dulu teman-teman. Jangan lupa bersyukur itu kunci. Betul, seperti materi sebelumnya ya. Benar. Bersyukur. Enggak cuma sekedar retorika. Betul. Di mulut, ya di lidah. Bersyukur itu kunci. Saya udah bersyukur belum. Ntar dulu. Bersyukur udah mungkin kelihatan kan kalau syukur. Manicure, pedicure. Tersungkur kan. Tersungkur. Nyusur dong. Gara-gara banyak ngatur. Ngatur presiden lu, ngatur lu. Ya. Ya alhamdulillah, dan kita panjatkan salawat dan salam kehadirat junjungan kita ya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan perjuangan yang sangat luar biasa ya Bang ya, kita menjadikan beliau suri tauladan karena emang beliau sosok yang sangat luar biasa, termasuk di sekian banyak kajian-kajian kita itu kita ngebahas hadis dan juga membahas contoh kuduah tuh yang paling mantap itu kan dari beliau ya. Betul. Masya Allah. Dan semoga Allah memberikan kita kemampuan, kesempatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau ya, sehingga kita pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Nah teman-teman, ada satu kunci dalam pernikahan yang barangkali kita tuh suka mengabaikan, lupa sih enggak sih ya. Tapi kita suka abai dengan itu semuanya. Dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan rasa nikmat dalam pernikahan itu. Walaupun ini satu dari sekian banyak kunci ya Bang. Tapi ini cukup fundamental. Ini cukup penting. Dan juga karena kita abai, lama-lama jadi terlupakan. Gitu. Ya. Nanya dong. Saya emang kurang berkualitas sih saya jadi MC nih. Harus Mang Andre nih jadi MC. Ya. Tapi tadi kata kita suka abai. Suka abai. Ini apa nih kuncinya nih? Ustadz Abai. Ada Ustadz Ubay. Ustadz Ubay. Bukan abai. Maaf Ustadz. Andre nih. Ya.
Andre Ustadz ya. Kuncinya nih apa nih? Kalian kan kuncinya banyak nih kan. Kuncinya banyak. Jangan sampai kita salah milih kunci nih. Kuncinya apa? Salah milih kunci. Iya kan kita buka pintu, buka kunci, salah kunci nggak bisa. Bener banget. Iya. Kuncinya apa? Jangan sampai salah nih. Iya, ini kan salah satu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya, Bang ya. Jadi kita tuh ketika kita menjadi orang tua atau ketika kita menjadi suami ya Bang ya, atau seorang perempuan itu menjadi istri, kita kayak ngomongin masalah rumah tangga, masalah pernikahan, masalah menjadi ibu, masalah menjadi ayah, masalah menjadi pasangan, jadi suami, menjadi istri, itu kita tanya sana, tanya sini, berusaha mencari jawaban gitu ya Bang ya. Padahal ada jawaban terdekat tapi itu tidak kita sentuh gitu. Sholat kita bukan yang itu benar tapi bukan yang itu yang mau kita bahas hari ini. Ibadah kita, kesabaran, keikhlasan, bukan juga tentang itu juga. Nah gitu ya. Jadi dan ini menjadi sangat fundamental. Ya misalnya kita lagi punya masalah keuangan, kita nanya ke pakar ekonomi. Gitu ya Bang ya, kita cari materi-materi mungkin lewat YouTube atau ikut kajian gitu, pembahasan. Udah kita lakukan masih juga gagal gitu, bingung dah kita ya kan. Gitu. Terus anak kita no bandelnya luar biasa gitu kan. Ya disuruh diem lari, disuruh lari diem. Mending suruh lari sekalian nih teman-teman, lari terus, lari biar diem terus ya, berarti ya selesai dong masalah kalau kayak gitu mah. Iya. Gampang dong ya. Iya gampang ya. Gampang anak kita mah, tinggal suruh aja kebalikannya gitu. Iya suruh aja kebalikannya. Tapi kenyataannya enggak, suruh lari makin lari ya. Makin kencang. Jadi demikian sulit buat kita atur ya Bang ya. Sangat melelahkan gitu kan ya. Emang mengasuh kita bisa kita pungkiri ya, itu aktivitas yang melelahkan juga, apalagi kalau anak udah tantrum gitu kan. Masya Allah ya, pengen ikutan tantrum orang tuanya. Nangis bareng-bareng, nangis bareng-bareng. Anaknya bingung kenapa bokapnya nangis. Akhirnya diem, malah anaknya begini ya, Pak, udah pak gitu. Hidup emang berat gitu. Iya, hidup emang berat Pak, emang ngurusin saya mau berat Pak gitu. Malah anaknya begitu. Akhirnya kita cari ilmu, kita cari kajian parenting, kita cari kajian yang berdasarkan agama kita ataupun secara umum gitu kan. Kita praktekin, kagak juga cespleng gitu, penyakitnya kagak hilang gitu kan. Kemudian kita bertanya gitu, why gitu kan, kenapa ini gitu. Dan pada bab kehidupan seringkali kita tidak selalu menemukan jawaban itu secara matematis ya Bang ya. Soalnya di situ, jawabannya di situ gitu kan. Betul. Atau soalnya begitu, jawabannya harus begitu. 1 tambah 1 harus 2 gitu kan. Enggak, ternyata dalam kehidupan itu seringkali tidak demikian. Masalah A ketemu masalah B berujung malapetaka. Tidak selalu sejumlah dengan yang masalah yang timbul gitu. Betul. Karena variabelnya jadi banyak. Ya. Jadi ketika Andre sama Bang Yano berantem, cara kita ngadepinnya juga nggak sama dengan ketika Bang Guguh dan Bang Agam berantem gitu ya. Akan selalu berbeda gitu. Dan seperti itulah kehidupan. Itu Bang. Dan kemudian yang mau kita bahas di sini adalah ada satu situasi di mana yang kita abaikan itu adalah kita mengabaikan nilai barokah dalam pernikahan, terutama semakin kita persempit lagi adalah bagaimana nilai barokah yang muncul dari interaksi kita bersama dengan orang tua. Gitu ya Bang ya. Ini menjadi sangat penting. Malah ada beberapa orang yang ketika dia sudah menikah, pisah sama orang tua, jadi kayak benar-benar melepaskan semuanya gitu. Nggak salah sih sebenarnya, emang nggak salah. Gitu kan. Cuma di dalam agama kita itu barokah itu menjadi poin yang sangat penting sekali. Barokah adalah kunci gitu ya. Barokah adalah kunci. Koenji. Iya. Barokah adalah koenji. Iya. Dan hidup tanpa kebarokahan itu tidak akan terasa enaknya, tidak akan terasa nikmatnya. Itu. Bahkan akan kerasa susah terus gitu kan. Susah terus. Karena disitulah poinnya.
tidak nikmat, kalau netral ya udah, tapi susah jatuhnya, enggak netral, Iya. pasti jatuh gitu kalau nggak ada barokah ya. Tidur di kasur, Heeh, kalau nggak ada kebarokahan di situ penyakit yang muncul, Bang. betul, Padahal secara teori tidur itu adalah obat. betul. Ya, kita udah milih bantal sedemikian rupa, Heeh, tapi karena tidak ada kebarokahan di situ, tidak membawa kesehatan buat kita. heeh. Makanan yang kita makan sama, tapi karena tidak ada kebarokahannya, yang satu bahkan bisa jadi makanannya itu tidak jauh lebih baik daripada kita ya. Hmm. Gitu. Ada yang cuma makan nasi sama garam tapi kok sehat banget, badannya berotot gitu kan. Betul, Keren gitu ya. betul. Ada orang yang makannya daging aja si paling Iya. protein, Paling protein ya, segala susah macam. payah nge-gym tapi Iya. lama banget tumbuhnya. Lama banget, Iya. betul. Gitu. Nah itu juga sama, mungkin bisa Hmm. jadi ada beberapa faktor, diantaranya adalah kebarokahan yang tidak dia miliki. Itu sih. Kalau non muslim gimana? Oh itu udah beda server. Beda Ya. server, balik lagi teman-teman ya, Oh, beda server. beda server. Jadi Betul. cara ininya tuh beda. Bagaimana Allah memperlakukan muslim dan non muslim itu berbeda sekali. Dengan muslim itu Allah memperlakukan kita tuh dengan penuh kasih sayang. Tapi penuh kasih sayangnya itu bukan yang toksik gitu bang, yang ngebiarin gitu kan. Iya. Itu justru itu namanya istidraj kalau di kita mah ya. Betul, Kayak ada gitu. istidroj. Dikasih semuanya, Mm-mm. tapi nggak dapet cinta gitu kan, Betul. coba buat mendiamkan kita. Betul. Kalau buat orang Islam kan beda. Tuh. Nah di poin itulah kemudian kita memahami bahwa kebarokahan terutama dalam pernikahan itu menjadi penting bang. Ya, kebarokahan ini hilang karena kita sudah mulai mengabaikan bentuk bakti kita kepada orang tua. Bahkan pada hal-hal yang itu dianggap sepele gitu. Buat kita ketika kita hidup berumah tangga, kita kemudian oh iya aku udah punya istri, aku udah punya anak, aku fokus dengan keluargaku. Kita semakin mempersempit definisi keluarga itu sendiri sehingga kita lupa bahwa kita pernah ada, pernah eksis, pernah diakui baik secara de jure ataupun de facto. Nama kita tercantum dalam kartu keluarga yang Selain rumah itu. selain rumah itu yang sering kita tinggalkan. Iya. Kayak gitu bang. Itu ya. Dan itu semua yang terjadi gitu. Jadi sebagai seorang anak kita terlahir, diasuh, difasilitasi oleh orang tua gitu kan ya. Begitu kita menikah seolah-olah semuanya hilang begitu saja dengan dalih bahwa kita sudah punya keluarga yang perlu kita prioritaskan. Itu betul. Tetapi ada banyak nilai yang itu pada akhirnya akan menutupi barokahnya keluarga kita. Jadi ketika akhirnya kita dalam tanda kutip hanya fokus dengan keluarga inti kita, justru itu malah menghilangkan fokus barokah itu sendiri gitu kan. Itu kan ya. Jadi misalnya ketika istri kita sering membangkang gitu kan. Padahal kita sudah berusaha untuk berperilaku mulia pada istri kita, pada pasangan ya. Gitu kan. Istri sudah berusaha untuk berperilaku mulia kepada suaminya, mengabdi dengan sangat luar biasa. Tapi kenapa suaminya kok susah banget ya nurut gitu kan, sejalan, gitu, seirama. Ya, suami juga sama gitu. Udah berusaha memfasilitasi semua kebutuhan istri, berbicara penuh lemah lembut gitu kan. Semua nasihat-nasihat dari guru ngaji sudah kita lakukan. Tapi kok masih begitu aja? Gitu. Mungkin bisa jadi memang bukan di situ poinnya. Tetapi hilangnya barokah dalam rumah tangga kita karena kita lupa tentang bentuk perhatian kita kepada orang tua gitu loh bang. Ya mungkin kita kurang memberikan perhatian, kurang menyayangi, kayak gitu. Ya. Contoh yang lainnya adalah anak kita tantrum, ya, nangis mulu. Dicek ada penyakit apa enggak? Nggak ada. Pengen apa? Udah terfasilitasi semuanya. Tapi kenapa nih kelakuan jadi kayak gini? Tantrum, gitu ya, nangis, sulit diatur. Mungkin bisa jadi emang bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ada hak rindu orang tua yang tidak kita penuhi gitu. Orang tua kita walaupun nggak ngomong, namanya sama anak mah kangen banget.
Ya. Betul. Iya, kangen bang. Betul. Sehari nggak ketemu, apalagi yang terbiasa ketemu tiap hari tuh ya. Iya. Itu kangennya luar biasa. Gak usah, malamnya udah cariin. Iya sih. Pagi nih, misalnya kemana, malam belum pulang, diteleponin. Telepon. Nggak usah sehari, nggak ada 24 jam itu. Sebenarnya baik kondisi itu saat ini ataupun kondisi itu nanti setelah Menikah atau menikah, akan seperti itu. perasaan orang tua tuh nggak berubah. Iya, perasaannya nggak berubah. Cuma bedanya emang orang tua juga mencoba memahami, ini anak gue udah nikah nih. Iya. Masa mau gue gituin mulu sih? Itu. Nah, ya. Iya. Jadi ketika mereka menahan rindu ke kita, itu berat sebenarnya. Coba ya kali tiap hari nanyain kabar, oh udah gede kali gitu. Tapi sebenarnya mereka masih kayak gitu bang. Nah kita tuh suka lupa, ya. Bahkan orang tua ngechat juga, kita kemudian suka, kan baru kemarin ya saya nelpon, karena pernah ada juga gitu bang. Gitu, kenapa ya orang tua saya udah ngasih perhatian luar biasa, tapi mereka tuh kayak masih aja posesif gitu ya. Saya bingung udah ngadepinnya gitu kan. Ya, terus emang apa yang sudah dilakukan? Ini sebenarnya saya seminggu sekali saya kunjungin orang tua saya, terus setiap hari ini saya suka nelpon duluan gitu, sambil perjalanan pulang dari kantor, nah gitu. Dari situ pertanyaan kita sebenarnya sederhana gitu loh bang. Hanya bertanya, emangnya orang tua nggak boleh kangen ya sama anaknya? Kayak gitu. Ya boleh sih, tapi kan baru kemarin. Ya seperti halnya kita yang selalu kangen dengan istri kita yang selalu kangen dengan anak kita, ngeliatin foto mereka yang lucu-lucu kan enak banget ya bang. Orang tua juga sama gitu. Mereka tuh akan selalu rindu sama kita setiap detik gitu kan. Walaupun jasad kita udah berewokan gitu secara fisik gitu kan. Berewokan, bahkan mungkin muka lu lebih tua dari orang tua lu. Ada yang begitu? Mungkin. Saking tuanya muka lu, lebih tua muka lu daripada orang tua lu. Tetap orang tua lu ngeliat lu bocah ya. Iya, bocah. Iya. Dan saya juga melihat itu sih bang, kan dulu ketika nenek nenek udah sepuh banget. Ya bapak udah punya anak usia segini gitu kan. Iya. Tetap nenek itu tetap menganggap bapak itu ya anak gitu kan, anak kecil. Nasehatinnya itu kayak nasehatin ke anak kecil gitu kan. Gitu. Lucu lah gitu kan. Oh iya, ternyata emang mau setua apapun anak adalah anak. Dan ya itu ya, nilai keberkahan yang seperti itu yang seringkali kita lupa. Terus tentang ekonomi juga sama gitu loh bang. Kadang kita udah nabung, tapi kok belum kebeli juga, uangnya habis-habis aja. Kita udah berhemat, tapi kenapa boros-boros juga gitu kan. Kita sampai bikin catatan, kok bisa gitu kan, bisa nggak cukup gitu dan lain sebagainya. Karena mungkin bisa jadi kita yang pelit ke orang tua gitu kan. Kita kalau buat ke anak sendiri jor-joran, buat ke istri atau buat kepentingan kita jor-joran. Tapi ketika orang tua kita minta tuh kita kayak, iya ma, mohon maaf ya ini udah dipakai buat ini nih. Salah sih enggak, cuma itu aja. Orang tua ketika dia menghela, oh nggak ada ya. Padahal dia ya udah gitu no. Tapi ketika Allah tidak ridho di situ ya, bahwa kita kurang bisa memprioritaskan orang tua kita, maka nilai kebarokahannya juga akan dicabut juga tuh rezeki yang kita dapetin tiap bulan. Gitu kan. Jadi akhirnya kayak apapun yang kita lakukan gitu, pengeluaran kita, sistem ekonomi di rumah kita kurang aja gitu bang. Bahkan mungkin bisa jadi kayak nggak barokah aja. Anak udah kita sekolahin ke sekolahan paling bermutu, guru-gurunya juga luar biasa, hafiz-hafizoh semua. Tapi kenapa kelakuan anak kita udah kayak apa gitu kan ya? Itu enggak kayak iblis mah, nauzubillah. Enggak sampai mata satu juga ya teman-teman. Enggak. Pulang sekolah langsung ya mata satu tulisan kafir gitu. Iya, Kak Faro enggak gitu ya, masa langsung begitu. Atau saya juga takut kalau ada anak teman-teman yang begitu ya, berarti udah ada nih dong berarti kan. Berarti saya lagi, ya? Udah enggak bisa bertobat nih kalau begini kan. Ntar lagi terbit di barat nih kan, ngeri juga saya. Astagfirullahaladzim. Jangan dulu lah, sabar. Jangan dulu. Pelan-pelan. Tapi itu ya bang, ada beberapa poin-poin dalam pernikahan yang itu berasal dari nilai kebarokahan kita pada orang tua. Sehingga kita akan melihat bahwa ketika pun kita hidup sederhana, tetapi semuanya terasa begitu indah. Anak penurut, ya, istri juga luar biasa kooperatif. Uang kita walaupun tidak banyak, tapi lebih dari cukup kita untuk membeli semua kebutuhan kita. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Iya bang.
bukan, dia kan rezeki itu bukan tentang uang ya, tapi Hmm. rezeki itu tentang bagaimana kita memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan kita. Gitu, ada yang seperti itu. Karena mungkin bisa jadi nilai barokahnya itu luar biasa gitu. Gitu ya. Jadi kayak kita berinteraksi dengan orang tua itu menjadi hal yang sangat penting buat kita. Karena apa? Karena disitulah justru pernikahan menjadi barokah. Cuma ya untuk kesempatan kali ini itu dulu sih gitu. Iya, mungkin sebenarnya mungkin nanti kalau ini misalnya kita kasih ada pertanyaan segala macam, mungkin nanti akan ada pertanyaan tentang ini, lalu bagaimana kita bisa menyelaraskan gitu, maksudnya apakah karena sekarang banyak juga kan, maksudnya kemarin tuh ada beberapa kasus Generasi perceraian. sandwich apa gitu. Iya, jadi perceraian. ada beberapa kasus perceraian karena dia merasa ibunya tidak dihargai gitu. Padahal maksudnya di sini mungkin itu agak berlebihan gitu. Jadi maksudnya di sini bagaimana caranya untuk menyelaraskan gitu, menyelaraskan Betul. kita sebagai laki-laki gitu kan, yang khususnya memang kita itu harus ada di tengah, yang kiri ada istri, kanan ada orang tua yang nggak bisa ditinggalkan dua-duanya. Gimana cara kita menyelaraskan bagian-bagian tersebut gitu. Terus ketika nanti muncul lagi kasus yang lain di mana misalnya ya, ini kan kita berbicara ini dalam kasus-kasus yang umum ya Bang, orang tuanya soleh, orang tuanya baik. Nanti gimana kalau ternyata orang tuanya manfaatin? Karena ada juga kasus yang kayak gitu ya. Ada. Itu beda cerita lagi teman-teman. Betul. Ya. Itu mah hal yang berbeda. Itu kan ini mah secara umum gitu kan, secara umum. Ya itu tadi kita ingin mendapatkan barokah dalam pernikahan dengan cara tetap menjaga interaksi yang baik dengan orang tua. Tapi kasus-kasus turunannya, ya itu mana akan kita bahasnya di ada, betul. Dan itu akan membutuhkan, bahkan sampai kalau misalnya memang terlalu peak gitu, jadi kayak ya perlu untuk one by one ngobrolnya gitu. Iya kan. Karena masalah orang kan spesifik itu gitu. Jadi ya maksudnya memang ini kita Adidi di sini menyampaikannya hanya global aja gitu ya, general aja gitu. Karena memang ya kalau bisa ya orang tua jangan dilupakan. Bukan kalau bisa, wajib orang tua jangan dilupakan gitu. Interaksi. Karena seringkali itu juga tuh, gue udah ngasih uang ke orang tua gue, udah cukup berbakti gitu. Mau lu ngasih 10, 100, 200 juta. Ya. Kalau kehadirannya nggak ada gitu ya. Kalau misalnya emang ya itu si sosok atau jasad anaknya itu yang tidak beliau lihat dan beliau pegang, beda cerita gitu. Beda cerita. Iya benar. Itu ya itu aja balik ayah berarti ya. Nanti untuk untuk yang selanjutnya akan insya Allah mudah-mudahan untuk yang selanjutnya bisa live ya ayah, mudah-mudahan ya. Ya mungkin. Insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa live lagi untuk yang di selanjutnya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.